Oke, selamat datang di channel Taman Cikal Abadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pandan Bali, dan pandan Bali ini akan saya rawat. Sekaligus saya menjawab pertanyaan daripada subscriber kita bahwa pada penanaman yaitu stek pandan Bali. Yang pernah saya katakan disenderkan saja hidup, dan ini tanaman ini posisinya yaitu dipotong lalu disenderkan jadi bisa hidup. Dan nanti bisa disaksikan seperti apa serta bagaimana cara merawatnya pandan Bali ini. Jadi ini saya sekaligus menjawab daripada pertanyaan seperti apa pandan Bali itu. Saya katakan disenderkan saja, itu secara teori di pertanyaan itu sudah saya jawab, dan waktu ini baru saya praktekkan seperti apa yang disenderkan ya. Dan sekaligus mewakili pertanyaan juga yang apakah bisa langsung ditanam di tanah. Dan ini akan saya buktikan bahwa ditanam di tanah itu bisa langsung. Karena waktu itu kami adalah mereview, saya dipakai di pot dan di polybag. Karena dalam jumlah banyak kita produksi untuk dijual. Maka kita waktu itu kita reviewnya di polybag maupun di pot. Oke, selanjutnya bisa kita buktikan yaitu bahwa di sini ini adalah pandan Bali tanpa ditanam itu adalah hidup. Ya, dan seperti ini pandan Bali. Mungkin untuk kamera bisa mendekat dulu, kita saksikan bahwa pandan Bali di sini adalah mungkin bisa kami angkat. Ini sebenarnya tidak ditanam ya. Jadi tanpa ditanam itu hidup seperti ini. Ini tanpa ditanam. Jadi disenderkan saja di tembok itu bisa hidup. Namun harus kita ketahui bahwa pemotongan batang itu harus batang yang tua. Ya, jadi jangan batang yang muda. Jadi tinggal dipotong saja, atasnya ditaruh maupun ditanam, namun tidak suka banyak air. Oke, seperti ini. Dan di sini semua juga ini kita buktikan juga ini tidak ditanam. Jadi disenderkan saja. Ya, seperti ini. Disenderkan saja, semua termasuk yang besar ini. Ini disenderkan saja, hasilnya seperti ini. Ya. Ini mungkin bisa dilihat lebih jelas. Ini yang disenderkan di tembok, nanti langsung juga akan kami tanam serta bagaimana cara merawat pandan Bali ya. Seperti ini. Jadi ya kurang subur, memang kurang subur karena ini enggak ditanam, cuma disenderkan saja. Cuma pandan Bali ini mudah sekali. Mudah hidupnya ya. Jadi kalau kebanyakan air untuk pandan Bali ini busuk, maka ini disenderkan saja hidup. Ya, semua ini yang besar juga ini tanpa ditanam bisa hidup, dan ini juga mungkin yang besar seperti ini tanpa ditanam juga ini ya. Saya angkat dulu bawahnya biar ketahuan ya. Ini tanpa ditanam, akar sudah masuk ke tanah. Jadi tanpa ditanam itu bisa hidup. Seperti ini nih, tanpa ditanam bisa hidup. Ini disenderkan di tembok saja. Oke, seperti ini. Ya, ini tanpa ditanam bisa hidup. Mungkin biar bisa jelas, dan nanti akan saya tanam juga di sini. Ya, seperti inilah pandan Bali, batang besar, bungkulan, ya, bisa hidup, dan bagaimana cara merawatnya di sini. Oke, dan ini akan saya tanam juga. Ya. Kami tanam. Bagaimana cara nanamnya ini kita langsung. Jadi kalau sudah ada akar ini mudah sekali itu langsung hidup. Biasanya kalau enggak ini akan busuk, maka kita langsung tanam di tanah. Ya, jadi mudah sekali untuk pandan Bali ini. Ini akan saya tanam juga di sini. Ya, jadi langsung ditanam di tanah bisa, di pot bisa ya. Ini mudah sekali seperti ini. Yang tadinya itu belum ditanam, jadi cuma disenderkan saja. Ini seperti ini kita tanam ya, dimasukkan saja seperti ini. Baru curug.
Jadi mudah sekali untuk pandan Bali ini. Dan pandan Bali ini bisa untuk taman, bisa untuk dipot, bisa dipanas, serta bisa diteduh. Namun bila mana dipanas itu batangnya akan kaku, bila diteduh itu agak lemes. Oke, ini masih ada yang mau saya tanam lagi ya, jadi 2 lagi ini mau saya tanam di sini. Oke, seperti ini cara tanamnya. Nah, jadi mudah sekali ya untuk pandan Bali ini. Jadi pandan Bali ini disandarkan tembok saja hidup. Kalau batang bawah sudah kering, sudah ada akar, itu sudah bisa ditanam. Ini seperti ini cara tanamnya. Oke, seperti ini nanamnya mudah sekali. Di bawahnya duruk tanah seperti ini. Ya, di bawahnya duruk. Nanti kalau ada rumput liarnya disabutin. Bisa juga dipupuk, pakai pupuk kandang tuh lebih bagus. Serta masuk pada perawatan ya. Di sini merawatnya mudah sekali. Itu daun-daun tua yang seperti ini kita buang saja. Oke, seperti ini daun tua dibuang ini akan mempercepat yaitu daun muda tumbuhnya. Dan nanti di sini itu bisa lebih bagus lagi pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya bisa bagus lagi, serta daunnya juga akan cabang akan lebih banyak setelah kita tanam, karena kemarin tidak ditanam jadi disandarkan saja. Oke, seperti ini. Ya, jadi cara merawatnya mudah sekali. Dan sebenarnya ini mudah sekali diperbanyaknya, yaitu dengan sistem dipotong atas langsung ditanam bisa,
Serta anakan yang seperti ini bila mana kita potong ini juga sudah hidup. Karena ini ada akarnya. Ya. Jadi ini bisa hidup, kita potong sudah ada akarnya. Jadi cara perbanyak juga saya bikin nih. Nah, oke. Seperti ini sudah bisa kita tanam ini. Ini sudah ada akarnya. Yaitu dari cabang itu dipotong anakannya ditanam, nanti ini akan numbuh lagi anak lagi. Ya, ini cara perbanyaknya mudah sekali. Itu untuk pandan Bali ini kita tanam saja ini. Ini cuma sebagai contoh saja, yaitu bagaimana cara perbanyak, bagaimana cara menanam. Ini sekaligus saya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Mungkin secara teori sudah saya jawab semua ya. Jangan banyak disiram untuk pandan Bali sewaktu di setek ya. Jadi pandan Bali ini kalau kebanyakan air nanti akan busuk. Jadi bisa diperbanyak untuk pandan Bali ini dari biji, dari setek batang, langsung dipotong, ditanam, serta pemisahan dari cabang juga. Jadi bisa untuk diperbanyaknya. Dan cara merawatnya juga mudah seperti itu. Atau mungkin ditambah pupuk kandang juga ya. Bisa. Ini yang besar juga, mungkin bisa kamera didekatin juga. Ini awalnya itu tanpa ditanam. Ya, ini kita bersihkan dulu daun tuanya. Ini merawatnya seperti ini, yaitu daun yang sudah tua gini dikurangin saja, jadi nanti akan lebih bagus lagi. Oke, kita beresin seperti ini cara merawatnya. Ini dulu juga ini enggak ditanam, jadi disenderkan saja hidup. Potong, ditebang, disenderkan hidup. Ini cara merawatnya. Jadi daun-daun tua gini dibersihin. Yang di atas juga kita tarik, ini daun tuanya mungkin kita bersihin juga nanti. Oke, seperti ini. Mungkin yang di bawah ini kamera mungkin mendekat ya. Jadi ini bekasnya tidak ditanam juga ini. Yang di sini ini adalah batang besar disenderkan di tembok hidup. Dan akarnya masuk ke dalam tanah ya, ini bisa hidup, jadi enggak ditanam. Ini buktinya enggak ditanam, disenderkan di tembok hidup. Ini sekaligus saya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan subscriber saya yang mengatakan bagaimana waktu itu saya tanam-tanam di polybag dan di pot, apakah berhasil. Bahkan pandan Bali ini disenderkan saja bisa hidup, jadi mudah sekali kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara merawatnya dan cara menanamnya. Ini seperti ini caranya dibersihkan. Dan di sini ini bisa ditambah media saja. Mungkin di sini saya tambah media. Ini sebagai contoh saja ya. Ini di bawahnya, ini dalam perawatan kita tambah media. Ini banyak sekali batu-batuan, maka ini untuk sampel aja ya. Jadi di bawah sini ditambah media, jadi biar subur. Oke, seperti ini kita tambah media. Nah, ditambah tanah seperti ini, nanti akan lebih subur lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ini bila mana lebih banyak, itu akan lebih bagus dan akan lebih subur ya. Ini tanpa ditanam, disenderkan saja bisa hidup. Mungkin lanjut ya, kita merawat yang daun di atas. Bisa kita lihat di atas ini daunnya juga sempurna, jadi bisa gede. Mungkin kamera untuk di atas, bahwa pandan Bali ini tanpa ditanam itu bisa hidup ya, seperti ini. Dan ini kita melakukan perawatannya ya. Di sini nih mudah sekali, tinggal dibuang saja daun-daun ini, ditarik. Ini merawatnya gini, jadi memperbanyaknya juga mudah. Ini disandarkan saja, ini goyang nih ya, ini goyang, dilihat aja goyang. Jadi ini karena disandarkan saja maka bisa hidup.
Ini sebagai contoh. Oke, seperti ini. Kita dibersihkan seperti ini. Oke ya, ini jadi cara kita merawat pandan Bali dan menanam, serta saya buktikan yaitu bagaimana pandan Bali ini diperbanyak. Mungkin setelah diperbanyak yaitu ada juga yaitu yang hasil dari potongan seminya seperti apa di bawahnya. Oke, kami tunjukkan yang di bawahnya. Oke, seperti ini. Jadi hasil daripada cara perbanyak dipotong atas dan yang langsung ditanam di bawah yaitu seperti ini jadinya. Jadi bagus sekali. Sama kita rawat dulu seperti ini dan nanti merawatnya seperti apa. Ini pandan Bali ini tumbuhnya banyak banget. Itu ada cabang yang banyak seperti ini. Nanti bila mana kurang jelas ada di deskripsi juga, silahkan dibaca. Jadi perawatan pada tanaman itu melihat juga seperti apa tanaman yang akan dirawatnya ya. Jadi kita melihat suasananya. Ini bisa juga langsung ditambah yaitu pupuk kandang, bawahnya ditambah media bila dipot, dan ini langsung ditanam di tanah ya. Jadi waktu itu saya langsung tanam di tanah, dan waktu mereview itu di pot karena nanti untuk jual beli jadi harus dipindahkan ke pot. Ini ada 2 biji. Oke, seperti ini cara merawatnya, dan di sini bisa diluruskan yaitu biar tegap seperti ini. Oke, langsung ditambah media. Oke, seperti ini, bawahnya diuruk lagi biar kuat ya, dan di sini juga diuruk lagi. Ini kalau kurang lurus ini bisa diluruskan. Ya, ditarik sini bisa lurus, baru diuruk bawahnya, ditambah media. Ini cara tanam pandan Bali. Oke, seperti ini ya, cara merawat, cara menanam, cara memperbanyak. Kalau ditonton videonya sampai selesai itu di sini sudah ada ya. Oke, semoga informasi dari saya bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, dan komennya, serta nanti biar dapat video kami berikutnya. Jadi silahkan subscribe. Kami akan selalu memberikan yaitu tentang bagaimana teknis segala macam tanaman yang sudah kami kuasai. Dan sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Terima kasih.